Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Mainan Sutismawati dan teman saya Fernanda serta teman saya yang sebelumnya lagi Asri Kristianda akan menjawab pertanyaan dari Ambotuo, Doni Hermansyah dan Yoga Pranata. Baiklah, selanjutnya pertanyaan akan dibacakan oleh Fernanda. Silakan. Oke, terima kasih kepada saudari Nina. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan dari Ambotuo, Doni Hermansyah dan Yoga Pratama. Pertanyaan pertama adalah, salah satu ciri-ciri penelitian sejarah adalah menggantungkan diri pada data penelitian sebelumnya. Lalu, bagaimana jika penelitian tersebut adalah penelitian pertama yang meneliti hal tersebut? Kepada Asep, silakan untuk menjawab. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan kelompok Ambotuo, Yoga dan Doni. Yang pertama tadi, bagaimana jika penelitian itu penelitian pertama ya? Iya. Jadi jika penelitian pertama itu, maka penelitian harus memiliki keahlian dalam bidang yang dikajinya. Yang kedua, tingkat kemampuan peneliti harus memang sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang ketiga, peneliti harus memiliki sumber daya yang diperlukan. Yang keempat adalah peneliti mempertimbangkan kendala waktu, dana, dan berbagai kendala lainnya dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukannya. Baiklah, pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan generalisasi empiris pada ciri-ciri grounded research? Saya akan menjawab. Ciri-ciri dari empiris yaitu pengetahuan yang diperoleh dari objek pengetahuan itu sendiri, pengetahuan yang diperoleh dari data hasil penelitian tersebut. Pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa pengumpulan data tidak dilakukan secara random atau mekanik pada penelitian grounded research? Karena penelitian yang dilakukan harus dilakukan secara teratur dan tersusun agar hasil penelitian lebih efektif dan dapat memberikan jaminan yang tinggi dan dapat ditemukan pemecahan masalah yang tepat. Pertanyaan berikutnya, contoh dari penelitian yuridis. Contoh dari penelitian yuridis yaitu penelitian tentang produk-produk perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional tahun 1950 sampai 2000. Kumpulan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan agama Indonesia dapat menggunakan studi jenis yuridik ini atau jenis legal. Pertanyaan berikutnya, apa tujuan dilakukannya penelitian biografis? Tujuannya adalah ditujukan untuk menggali informasi tentang subjek tertentu atau individu atau orang lain dan berusaha menjelaskan dengan teliti kenyataan-kenyataan hidupnya, pengaruh-pengaruh yang diterima, serta sifat badan, watak, subjek yang diselidiki ditulis dalam buku harian hasil kerjanya. Kurangan-kurangan mengenai dirinya ataupun peristiwa-peristiwa yang digali dari orang-orang yang pernah dekat. Pertanyaan yang berikutnya adalah, mengapa pada penelitian pengembangan bukan atau tidak mengembangkan ilmu murni? Karena penelitian tersebut bukan mengembangkan ilmu murni, karena penelitian tersebut merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif? Dan berikan contohnya. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena
sosial dari perspektif partisipan dengan lebih menitik beratkan pada gambar kualitatif dan perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap daripada merinci menjadi variabel yang saling terkait. Sedangkan penelitian kuantitatif metode penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih banyak menggunakan analisis. Contohnya adalah seperti melakukan observasi atau penelitian pada sebuah perusahaan, yaitu CVPO Tebu Mandiri. Baiklah, itu tadi hasil penjelasan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok Ambo dan teman-temannya. Kurang dan lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.